Dari 29 huruf hijaiyah ini, ada 13 huruf yang pengucapannya relatif lebih sulit, sebab huruf-huruf tersebut tidak kita pakai dalam bahasa Indonesia yang asli. Biasanya, huruf-huruf seperti ini dalam transliterasi akan ditulis dengan dua huruf konsonan sekaligus, atau dengan diberi tanda tertentu. Karena huruf-huruf ini tidak biasa kita sebut sebelumnya, maka kita perlu belajar makhraj atau artikulasi, bagaimana cara penyebutan huruf-huruf tersebut agar fasih sesuai dengan bahasa Arab. 13 huruf itu yang pertama adalah huruf tha, yang dalam transliterasi ditulis dengan huruf T dan S. Tha, makhraj dan penyebutannya sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Kemudian yang kedua ada huruf ha. Huruf ha yang dalam transliterasi ditulis dengan huruf H dan diberi garis di bawahnya. Ini untuk membedakan antara H tipis dan H biasa. Dan yang sulit itu adalah H tipis ini, karena ini tidak biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada huruf kha. Ada huruf kha yang dalam transliterasi ditulis dengan K dan H. Huruf kha ini makhrajnya ada di tenggorokan bagian atas. Jadi tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling bawah atau pangkal tenggorokan itu adalah makhraj bagi huruf H dan hamzah. Kemudian yang kedua, tengah tenggorokan itu makhraj bagi huruf H dan Ain. Kemudian yang ketiga, tenggorokan bagian atas atau ujung tenggorokan itu adalah makhraj bagi huruf Kha dan Ghain. Dari sini kita tahu bahwa huruf-huruf yang makhrajnya ada di tenggorokan, 2 diantaranya mudah untuk disebutkan, sedangkan 4 sisanya itu memang sulit untuk disebutkan. Karena memang huruf-huruf tersebut tidak kita pakai dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat ada huruf dal. Meskipun dalam transliterasi ditulis hanya dengan satu huruf yaitu D, tetapi sebenarnya D-nya ini agak berbeda dengan D dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa, huruf D itu ada 2 macam, D dan D. Yang satu mirip dengan makhraj bahasa Indonesia dan yang satu mirip dengan makhraj bahasa Arab, walaupun dengan ketebalan yang berbeda. Satu kata yang tulisannya sama, wedi dan wedi dalam bahasa Jawa itu memiliki arti yang berbeda. Ketika dibaca wedi, makhrajnya sama dengan bahasa Indonesia, itu artinya pasir. Sedangkan wedi yang makhrajnya sama dengan bahasa Arab, itu artinya adalah takut. Kemudian yang kelima adalah huruf dzal. Huruf dzal, makhraj dan penyebutannya sudah kita bahas dalam video sebelumnya, dan dalam transliterasi ditulis dengan huruf D dan Z, yang kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang gagal fokus dan lebih banyak membaca Z-nya. Kemudian yang keenam ada huruf shin, tebal, shin. Dibaca tebal, shin, karena memang dia bersifat tafashi. Dan dalam transliterasi ditulis dengan huruf S dan Y. Nah, huruf shin ini dalam bahasa Indonesia tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari, kecuali kata yang merupakan serapan dari bahasa Arab, seperti kata musyawarah, masyarakat, isyarah. Semua itu merupakan kata-kata yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh ada huruf shad, yang dalam transliterasi ditulis dengan S dan H. Dari sini kita tahu bahwa
Huruf S yang dipakai dalam bahasa Arab itu ragamnya bermacam-macam. Jika ditulis dengan bahasa Latin atau ditransliterasikan, ada yang ditulis TS, ada yang ditulis S saja, ada yang SY, ada yang SH. Maka kita harus fokus dan bisa membedakan semuanya. Sebab apabila kita merubah huruf, maka konsekuensinya akan merubah arti. Jadi yang ketujuh, kita harus memperhatikan shad. Dan yang perlu diperhatikan, menyebut shad tidak perlu dengan memajukan dua bibir ke depan. Karena memang selagi shad tidak dibaca dhammah, maka kedua bibir tidak perlu maju ke depan. Karena dua bibir yang maju ke depan itu merupakan makhrajnya huruf wawu yang bisa direpresentasikan dengan dhammah. Jadi selagi tidak di dhammah, maka shad tidak perlu dengan memajukan dua bibir kita ke depan. Kemudian yang kedelapan ada huruf dhad. Dhad. Huruf dhad dalam transliterasi ditulis dengan huruf D dan L. Dhad. Nah, huruf dhad ini memang huruf yang unik karena memang tidak dijumpai dalam bahasa selain Arab yang hurufnya memiliki makhraj sama dengan dhad. Satu-satunya yang ada di dunia yang menggunakan makhraj ini hanya dalam bahasa Arab saja, yaitu makhrajnya ada di pinggir lidah bertemu dengan gigi-gigi yang ada di sebelahnya. Bisa dengan pinggir lidah kanan, ya, pinggir lidah sebelah kanan, atau pinggir lidah sebelah kiri, atau kedua-duanya dipertemukan dengan gigi-gigi yang ada di sebelahnya. Itu adalah makhraj huruf dhad. Kemudian yang kesembilan ada huruf ta. Huruf ta. Meskipun ujung lidahnya posisi makhrajnya sama dengan huruf ta, ya, tetapi ta ini berbeda karena memiliki sifat isti'la bahkan itbaq. Nah, sehingga pangkal lidah diangkat ke atas, itulah yang membuat dia berbeda dengan huruf ta. Kemudian yang ke-10 ada huruf dha. Meskipun ujung lidahnya sama dengan dzal dan tha, dan yang paling mirip, dha ini yang paling mirip adalah dengan huruf dzal. Meskipun ujung lidahnya dha sama dengan dzal, tetapi karena dha ini memiliki sifat isti'la dan itbaq, maka yang membedakan dia dengan dzal adalah pada saat menyebut dha, pangkal lidah dinaikkan ke atas. Kemudian yang ke-11 ada huruf ain. Huruf ain biasanya dalam transliterasi ditulis dengan tanda petik 1. Seharusnya dalam buku-buku yang menulis transliterasi, dia membedakan antara ain dengan hamzah. Misalnya, yang satu tanda petiknya miring ke atas ke arah kiri, kemudian yang satu miring ke kanan misalnya. Meskipun sama-sama satu petik, harusnya dibedakan agar kita bisa membedakan antara ain dengan hamzah. Kemudian yang ke-12 ada huruf ghain. Ghain dalam transliterasi ditulis dengan G dan H. Dan sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian yang terakhir ada huruf qaf. Meskipun dalam transliterasi ditulis hanya dengan satu huruf yaitu qi, namun ini berbeda dengan qi yang biasa diucapkan oleh orang Indonesia. Apalagi kalau kita cari bahasa Indonesia asli yang menggunakan huruf qi, kita akan sulit menemukannya. Dan prakteknya dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan qi, orang membacanya sama dengan k. Padahal dalam bahasa Arab, qaf itu berbeda dengan kaf. Qaf itu makhrajnya ada di pangkal lidah. Dia sudah mendekati tenggorokan, pangkal lidah.
Ya. Sedangkan kaf ada di depannya. Jadi kaf itu lebih keluar dibandingkan qaf. Qaf itu sangat dalam makhrajnya, lidah bagian dalam. Dan huruf qaf ini kadang-kadang orang agak kerepotan sehingga supaya terbunyi qaf gitu disedot qaf. Padahal seharusnya ini makhraj, bukan madkhal. Makhraj itu keluar. Kalau madkhal masuk. Jadi jangan disedot, harusnya keluar. Qaf. Qaf posisinya ada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langitnya. Demikianlah 13 huruf yang harus kita pelajari makhrajnya, karena memang huruf-huruf tersebut tidak biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum.